Ya. Gua rasa bersin-bersin atau batuk nggak melulu gejala COVID. Bisa juga, takutnya gue kena sinusitis. Gue optimis dulu dong, gue kayaknya nggak kena COVID. Siapa tahu gue kena penyakit lain kan, pilek, maksud gue gitu loh, sinus gitu loh. Tumben gitu, lu bisa tau istilah sulit gitu kayak sinusitis gitu. Iya kan baru baca tadi. Jadi Sobat Healthy, hari ini kita akan membahas tentang sinusitis dan juga cara penanganannya. Termasuk salah satunya dalamnya ada irigasi nasal atau irigasi hidung. Dan ini merupakan salah satu topik yang di request nih dari Sobat Healthy kita, Bud. Gitu. Kenapa kita bisa bahas ini? Karena kalau dari gue nggak mungkin. Karena bahasanya terlalu kompleks tuh, irigasi nasal. Iya, karena hurufnya dimulai dari S. Soalnya kalau misalnya kompleks, lu buka kamus, lu pasti nyari dari A dulu gitu. Oh iya, dari S. S belakangan gitu. Jadi gue gak percaya itu lu gitu. Oke, Yan, dari awal. Sinusitis itu apa sih? Pilek ya? Jadi Bud, pokoknya kalau misal istilah kedokteran ada tis-tisnya itu biasanya adalah infeksi. Nah, kalau kita bilang sinusitis berarti infeksi pada sinus. Tuh katanya, kalau sambal petis, infeksi pada sambal. Pete. Rinitis, infeksi pada rinus itu hidung. I see. Gitu. Otitis, kadang pada otis itu ada telinga gitu. Kalau infeksi berarti disebabkan oleh virus. Bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur, semua pokoknya organisme lain yang asing. Oke. Gitu. Jadi lu tau nggak kalau misalnya manusia itu punya rongga sinus yang normal di dalamnya? Enggak. Rongga sinus tuh hidung. Nah, jadi rongga sinus tuh lokasinya itu ada 4. Ya, jadi ada di daerah pipi, nih di daerah depan mata, di belakang hidung, sama satu lagi di belakang sini nih. Nah, itu rongga itu adalah suatu rongga yang sempit banget, kecil, dan isinya itu adalah kita sebut dengan lapisan mukosa. Oke. Nah, normalnya dia nggak bermasalah, Bud. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ada kuman atau bakteri atau virus lain-lain lah yang nyasar ke sana, itu bisa menyebabkan infeksi dan gangguan di sana, itu yang disebut dengan sinusitis. Oke. Makanya istilahnya kurang tepat kalau ada bilang, aduh gue punya sinus nih. Ya gue juga punya sinus, semua orang juga punya sinus. Oh, I see. Penyakitnya sinusitis. Oke. Tapi sinusitis itu seperti pilek, hidung mampet. Salah satu gejalanya. Oke. Salah satu gejala. Cuman ada yang membedakan nih, Bud. Lokasi. Kalau misalnya kita bilang batuk pilek kan kadang-kadang lokasinya paling cuma di hidung aja. Jadi paling hidung mampet, tenggorokan terasa nggak enak, sakit tenggorokan gitu. Nah itu mungkin infeksinya pada tenggorokannya atau pada hidungnya. Kalau pada sinusitis, sakit yang dirasakan itu adalah pada rongga sinusnya. Tapi karena ada di dalam, kita tuh nggak bisa tahu dengan pasti lokasinya di mana. I see. Got it. Okay. Jadi rasanya cuma nggak enak aja keluhannya. Nah, tapi yang membedakan biasanya itu kalau misalnya kita gerakan ke satu sisi atau ke sisi yang lain, itu akan semakin rasa tidak enak contohnya, misalnya sinusnya itu kenanya di daerah sini nih, di mata yang sebelah kanan. Berarti kalau misalnya kita goyang ke sebelah kanan atau kita goyang ke sebelah kiri, itu biasanya ingusnya lendirnya akan cenderung keluar lebih banyak. Karena dia mengalir melalui lubang, karena dia cuma ada lubang kecil. Oke. Gitu. Dan kalau misalnya lendirnya sudah penuh banget tuh rasanya nggak nyaman banget, rasanya seperti kayak bengkak gitu loh. Jadi kalau kita tekan-tekan juga akan lebih sakit. Itu biasa kita curiganya ke arah sinusitis. I see, got it. Pantas aku tuh sempat ketemu orang, gue pilek nih tapi pegang jidat. Berarti dia lagi yang kena sinus di jidatnya berarti sebenarnya. Mungkin dia nggak punya duit juga buat berobat. Oke, gue baru tahu tuh kasusnya. Jadi gejalanya mirip tapi bukan sebenarnya. Karena yang terinfeksi itu adalah sinus yang ada di dalam kita. Iya, ada 4 di iya. pipi, di bawah mata, di dahi sama di belakang hidung. Karena dekat ke hidung, jadi Gitu. asumsinya itu gejala pilek juga untuk beberapa orang gitu Iya, kan. Oke, gitu. Nah, kadang-kadang juga karena lendirnya itu mampet di daerah sinusnya, kan gue udah bilang kan titik lubangnya tuh kecil banget. Lendirnya nggak bisa keluar-keluar, jadi lendirnya tuh cenderung lebih bau. Nah, kalau misalnya kita tanya, orang itu bilang, kayaknya ingus saya bau banget deh, nggak enak. Nah, itu kita udah curiga ke arah sana juga. I see, oke. Gitu. Garit. Nah, terus yang menyebabkan itu berarti infeksi virus. Infeksi virus. Tapi maksud gue gini kan, kenapa? Ini pengalaman gue adalah mertua gue, terus ada orang terdekat. Kalau sinus itu menahun dan dia tidak bisa hilang, seperti batuk pilek gitu. Iya, itu kita sebut dengan sinusitis yang kronis. Gitu. I see. Jadi infeksi yang ada itu tidak bisa benar-benar sembuh. Nah, dia akan cenderung kumat kalau misalnya ada suatu kesalahan yang dilakukan. Misalnya
dia tidak kebiasa minum es atau kena suasana dingin. Begitu dia kena suasana dingin, sinusitisnya kambuh. Itu bisa. Oh gitu. Gitu. Berarti penyakitnya benar-benar ini dong ya, infeksius dan menahun gitu, dan memang tidak bisa disembuhkan gitu maksudnya. Tergantung sih. Jadi memang ada yang berlanjut menjadi kronis, tapi ada juga bisa sembuh juga ada. Oke. Tergantung dari kausnya dan gimana cara kita menanganinya. Oke. Nah sekarang ngomongin pengobatan nih sebetulnya. Sinusitis itu bisa diobati kan pasti? Bisa. Dengan obat atau dengan cara apa nih sebetulnya? Nah, salah satunya obat. Pokoknya kembali lagi, semua infeksi karena kuman, berarti kita kasih obatnya antibiotik. Nah, pemberian antibiotik yang cukup, obat-obatan untuk keluhannya, demamnya, sakitnya, pusingnya, batuk pileknya itu kita kasih. Nah, biasanya sih dalam waktu 5-7 hari itu akan ada perbaikan. Nah, tapi special case kalau misal untuk pasien-pasien dengan sinusitis yang kronis, nah, itu kadang-kadang dilakukan tindakan operasi juga bisa. Nah, operasi jadi lubang yang kecil itu dibuka menjadi sedikit lebih besar, jadi lendir yang mampet itu lebih gampang mengalir keluar. Perputaran sirkulasi udara lebih bagus, harapannya sih lebih jarang terjadi infeksi. Atau yang ketiga yang biasa dilakukan adalah dengan membersihkan hidung secara berkala. Itu yang kita sebut dengan irigasi hidung atau irigasi nasal. Bukan irigasi pengairan sawah kayak yang lu bayangin. Iya, gue bayangin hidung lu dilakukan sesuatu lah pokoknya gitu. Lu mendongak, siram pakai ember. Terus gitu. Ini irigasi nasal nih. Bukan gitu. Oke, apa ya irigasi nasal tuh gimana maksudnya? Jadi caranya itu biasanya yang satu mesti dipastikan ya Bud ya. Air yang digunakan untuk irigasi nasal harus steril. Jadi biasanya dari orang tuh ada yang menggunakan air infus. I see. Nah, botol infus, karena botol infus itu kan steril tuh. Tarik cairannya terus kita bisa pakai spuit itu adalah jarum suntik tapi tanpa jarum ya, jadi cuman pencetannya doang. Nah, atau kadang-kadang di luar negeri ada yang disebut dengan neti pot, jadi pakai semacam pot dimasukin ke hidungnya terus nanti dituang. Nah, fungsinya itu jadi untuk membersihkan, mencuci. Kalau misal di dalam itu ada lendir-lendir yang mengandung kuman atau bakteri, bisa disapu dengan airnya terus dikeluarin sehingga jadi lebih bersih. Kesedap dong. Ya enggak. Iya dong kan. Ya kita nggak tenggak ke dalam gitu loh. Jadi kita cuma miringin aja Bud. Jadi nanti dia akan keluar lagi. Oh gitu ya. Gitu. Gua ada ini hand sanitizer. Gua coba boleh nggak? Nggak maksud gua gini loh. Pendengar kita tuh kan nonton. Mungkin dia nggak aware gimana miringnya. Maksud gua sini gua coba dulu sedikit. Sanitizer bersih juga. Nantikan di episode TikTok kita selanjutnya Budi akan melakukannya dengan hand sanitizer. Itu irigasi nasal itu artinya disemprot, membersihkan supaya lendir-lendir itu bisa keluar. Iya, gitu. Terus harapannya juga mungkin biar lebih lembab juga mukosanya. Nah, pada penderita sinusitis itu bisa dilakukan sampai 3 kali sehari kalau diperlukan. Oh gitu ya? Gitu. Ian, gue tanya sama lu deh. Gini, sinusitis itu maksud gue gini, misalnya gue kena bakteri atau virus gitu ya, sinusitis. Tapi kan kalau gue udah sembuh harusnya hilang dong. Kok begitu kena lu bisa menahun gitu maksud gue? Ya itu. Jadi kalau yang gue bilang buat ada penyebabnya gitu. Salah satunya misalnya adalah infeksi gigi. Jadi akar gigi kita ya itu kan dekat dengan sinus kita yang ada di daerah pipi. Nah kalau kita giginya bolong bisa terjadi penjalaran infeksi ke arah sana. Oh, that makes sense. Gitu. Yeah. Jadi sumber infeksinya itu apa gitu. Dan kadang-kadang nggak semua infeksi yang terjadi di sinus itu benar-benar bersih. Jadi mukosanya itu kadang-kadang tetap menebal. Atau mungkin ada sisa-sisa bakteri yang ada di sana yang akan bisa menggalak lagi kalau lu ngelakuin sesuatu yang salah, yaitu tadi kedinginan misalnya. Kayak gitu. Ini pertanyaan awam sih. Gue dari itu gue mikirin. Kalau dioperasi berarti kan lu di black 4 biji ya. 1 pipi kanan, pipi kiri, hidung sama jidat. Serem juga ya berarti ya. Bener enggak? Tengkorak jadinya. Makanya gue bilang gitu dong. Kalau dioperasi 4-4-nya dilihat. Ada caranya buat, ada tekniknya gitu. Nah, kalau misal mungkin ada yang tertarik untuk mencari tahu, nama tindakan itu adalah FESS. FESS. Gitu. Nah, Functional Endoscopic Sinusitis Surgery. Nah, nanti di situ bisa lihat tuh proses-prosesnya gitu. Dan kalau misalnya emang ada yang mau tertarik nih buat lihat, boleh voting di komentar gitu. Nanti episode TikTok kita selanjutnya gue face si Budi. Atau kita masukin hand sanitizer di hidungnya.
Yan, gue lu dulu gimana? Satu pesan gue sih terakhir ya. Kalau misal irigasi sinus itu memang bisa dilakukan, irigasi hidung itu bisa dilakukan oleh semua orang. Oke. Tapi satu yang masih penting adalah wajib steril. Wajib steril tuh harus air infus. Air infus, atau kalau misal lu mau pakai juga larutan air garam sendiri juga bisa. Jadi jangan terlalu banyak garamnya dikit aja gitu. Airnya dihangatkan, dimasak mendidih dulu. Setelah itu dalam keadaan kondisi air hangat, itu kita pakai dengan menggunakan itu tadi spuit atau dengan neti pot itu untuk dimasukkan ke dalam air untuk dicuci hidungnya, itu boleh. Itu kita pastikan steril. Nah, kesalahan yang paling banyak terjadi adalah kalau sebenarnya irigasi nasal itu nggak familiar kayak di Indonesia ya. Lu jangan dengar kan. Kalau di luar negeri itu lebih familiar, dan kesalahan yang paling terjadi adalah mereka menggunakan tap water, air keran. Air keran di luar negeri kan memang boleh diminum, ya kan? Tapi itu bukan berarti itu steril, gitu. Begitu mereka menggunakan air yang tap water yang tidak steril itu, yang terjadi malah ada infeksi tambahan, gitu. Dan infeksinya yang dikhawatirkan waktu itu pernah ada case, infeksinya bisa sampai malah ke otak, karena ini kan di bagian hidung ini kan dia masuk ke dalam otak. Nah itu yang kita khawatirkan. Jadi itu pesan utamanya kalau misal lu mau melakukan irigasi hidung. Yan, gue nanya ini deh soal apa namanya. Dulu ada terapi orang suka bilang gitu ya. Muka lu nunduk, terus di bawahnya ada baskom isi air mendidih gitu, supaya asapnya bisa diuap. Itu benar ya? Maksudnya emang untuk membantu penderita sinusitis? Oh, jadi dengan air mendidih, lo dapet uapnya kayak gitu. Terus nanti air mendidih muka ke muka. Yang itu sih gue nggak tahu itunya. Itu gue nggak pernah denger tuh. Kalau boleh coba dikasih tahu. Kalau itu sih jadi itu bisa membantu untuk melegakan pernapasan. Teknik itu kita lakukan juga sih di kedokteran dengan alat namanya nebulisasi gitu. Kalau yang punya anak ya biasanya pada tahu nih, kalau anaknya itu pada batuk pilek napas sesak suka dinebul gitu. Jadi alatnya itu air dimasukin terus nanti dikeluarkan dalam bentuk uap air. Nah proses yang lu sebut tadi itu hampir sama juga sebenarnya. Sebenarnya tidak itu salah satu gimana ya cara deh biar pernapasannya jadi lega, tapi itu bukan terapi ya. Dia tidak ngobati, dia nggak membunuh kuman yang ada di sinus, tidak membunuh kuman yang ada di hidung atau tenggorokan kalau itu penyebabnya gitu, tapi dia bikin gejala jadi lebih enakan. I see. Oke, jadi memang kayak orang misalnya kita suka bahas nih, dipijat tuh bisa ngurangin darah tinggi nggak gitu? Nah, enggak, jawabannya tidak bisa. Tapi bikin badan lu lebih rileks, iya gitu kan sebetulnya. Ya, kayak gitulah gitu. Jadi jangan dicampur adukan gitu antara obat sama ya mungkin alternatif ya. Alternatif. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang ini sih sebenarnya pertanyaan gue, karena gue tuh pengen tahu sinus tuh apa. Gue tadinya pikir sinus tuh adalah pilek yang parah gitu. Pilek parah nggak disembuhin jadi sinus gitu. Ternyata bukan. Mungkin bisa salah satu faktor tapi bukan itu sebetulnya, gitu kan? Lu jangan ketawa gitu dong. Lu ngenyek gue banget gitu namanya. Ya enggak gitu. Gue sih senang gitu kalau ada orang mau belajar gitu. Iya nah, dong. Ketawa gue adalah bahagia melihat progresnya gitu dari 0 sampai jadi segini lah gitu. Ya ampun. Jadi teman-teman, buat kalian yang kita akan bahas topik-topik, kalau misalnya kalian DM kita nanya topik ini dong, kita pasti akan bahas. Jadi kalian tungguin episode podcast YouTube kita akan tayang tiap hari Kamis, dan juga kita akan mengadakan IG Live ya dengan acara mengundang nih bintang tamu, narasumber dan teman-teman kita untuk berbagi sharing pengalaman dan juga ilmu yang mereka dapatkan juga. Nah, waktunya kapan? Stay tune terus di Instagram kita. Jadi sampai situ aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy and stay live. Bye-bye.